teman-teman semua, kita kembali di episode 2 Bincang Malam, dan malam hari ini ada abang gue nih, ini apa ya, panggilnya Kakak Bung. Tapi biasanya kita panggil dia Nyong, Kak Nyong ya, Bang Nyong lah, Bang Nyong ya. Mungkin ya kalau teman-teman mungkin ada melihat penampakannya, badan gede, tatoan, metal dulu, kayaknya sangar banget gitu ya. Tapi kalau udah kenal, gile baik banget, nggak sesuai penampilan. Oke, kita bersama Bang atau Bang Webster ya, Bang Webster Manuhutu. Webster Mungkin aja. mungkin bisa dikenalin dikit, siapa tahu ada yang belum kenal. Ya, kenalan dulu ya. Gue sebenarnya sebelumnya mending panggil nama asli aja. Kalau Nyong tuh orang Ambon. Ambon semuanya dipanggil, yang laki-laki dipanggil Nyong. Jadi kalau misalnya panggil Nyong, ada di situ orang Ambon semua, semuanya nengok. Boleh. Nih, jadi Webster aja. Oke. Nama sih Webster Manuhutu. Terus pekerjaan gue musisi dan sebagai drummer dari band gue namanya Saint Loco. Gambar semuanya. Oke, mungkin kalau status Bang, menikah atau masih single? Udah menikah Oh, udah dengan menikah. istri cantik sekali. Asik. Jadi buat penonton yang naksir, waduh, sudah tidak filmnya. Sebelum kita ngobrol yang serius, ada jawab cepat. Jadi Bang Wester jawab cepat aja. Saya ada pilihan atau, nah pilih salah satu. Pagi atau malam? Malam. Kopi atau teh? Kopi. Mobil atau motor? Motor. Vespa atau moge? Moge. Piercing atau tato? Tato. Musisi atau fotografer? Atau, nah itu bingung tuh. Paling suka soalnya sekarang. Fotografer atau entrepreneur? Fotografer. Fotografer. Masa lalu atau masa kini? Masa kini. Masa kini atau masa depan? Masa depan. Istri atau band? Istri. Saint Loco atau Triple X Impact? Wah, ya, Saint Loco. Main drum atau produce musik? Produce musik. Produce musik. Oke. Ya, sekarang kita masuk ke sesi berikutnya. Jadi kita masuk ke tanya jawab untuk kenal Bang Webster lebih dekat lagi. Jadi kita mulai dari ya, Bang Webster ini mengalami satu kejadian 15 September 2007 kalau nggak salah Bang. Bener nggak? 15 September 2007 di mana di semua berita drummer Saint Loco kecelakaan, dan mungkin bisa ceritain Bang kecelakaannya itu kejadiannya seperti apa, lalu apa aja yang dialami? Ya, jadi waktu tahun 2007 itu gue kan paling seneng emang dari dulu kan naik motor. Jarang banget naik mobil, padahal ada mobil. Jadi tapi senengnya naik motor, terus sampai mobil itu nggak pernah dipanasin, akhirnya rusak. Nah, jadi waktu itu kalau nggak salah itu lagi bulan puasa ya. Terus kita mau riding bareng kan. Jadi kebetulan sebelumnya tuh gue lagi kebaktian. Nah, sebelum kebaktian anak-anak telepon, ntar malam kita riding. Oke, sip. Ya udah. Kita kumpul di situ. Habis itu sebelum jalan riding, gue tuh naksir banget sama satu motor yang gue bilang sama orangnya, aduh ini kalau boleh nih gue bayarin aja nih. Cuma belum ada duit, mungkin gue jual mobil gue kali. Karena seneng banget sama tuh motor. Akhirnya, dan gue sering pakai aja itu motor. Kalau kita lagi riding, gue pakai motor lah ya. Udah, akhirnya gue pakai. Tapi sebelum riding, gue berdua teman gue naik motor, teman gue naik motor sendiri. Kita gue berdua dulu, riding dulu ke Bintaro Sektor 9. Begitu ke Bintaro Sektor 9, nah, dari Sektor 9 ketemu McDonald tuh. Terus balik, nah pas balik dari Sektor 9 ke Sektor 7, itu 1 kilo lebih ya? Pas 1 kilo kali ya. Itu gue agak-agak, bukan agak-agak sih ya, agak-agak ngebut banget sih ya. Dan kepingin aja
coba ngetes. Akhirnya, nah karena kelemahan gue tuh kalau misalnya lagi ngebut, bukan kelemahan sih, kebiasaan jelek. Kalau lagi ngebut nggak pernah lihat depan, lihat kiri kanan. Padahal lagi lari 150, 170 ke kiri kanan. Suka dimarahin sama anak. Diterakin malah, woi lihat depan kalau lagi ngebut. Nah pas lagi kemarin gitu, nggak lihat depan, lihat kiri kanan. Tiba-tiba gue nggak lihat di depan tuh ada lubang. Tiba hajar lubang karena kaget. Itu lagi lari, kebetulan lagi lari 170 km/jam. Itu lebih kencang dari mobil. Gitu terus, hajar lubang, das, kaget, hilang kontrol gitu kan. Nah, motor teman di motor belakang nih. Naik sport. Nah, itu motor yang gue bawa itu motor Honda CBR Fireblade 929 Sport 1000 cc. Nah, di belakang teman pakai sport tapi yang touring. Sport touring. Nah, terus tetap kencengan gue. Nah, gue hilang kontrol, terus langsung kaget kan, panik, rem dadak. Rem depan kaki, rem belakang kaki dulu, terus rem depan kanan kan. Dua-duanya rem. Nah, sport itu rem tuh nggak boleh langsung tak, harus pelan-pelan, tak, 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 tak. Begitu rem ini, ban belakang lock langsung. Akhirnya, set. Nah, terus di depan tuh ada perempatan yang ada bundaran. Sebelum bundaran kan ada trotoar. Gue hajar trotoar, gue terbang, itu kayak berapa meter ya? Dari trotoar, gue terbang tuh kayak sekitar 1, 2, 3, 5 meter kayaknya. Hajar pagar besi itu bukan gini, hajarnya gini. Gue tiban pagar besi, tas gitu kan. Jadi tas gitu. Di dada persis. Nah, logikanya tuh harusnya yang terjadi tuh pagar besi, hajar, tembus, mati. Tembus, langsung tusuk kan. Tembus, harusnya. Nah, begitu udah jatuh, motor di belakang hajar kepala sama leher. Nah, tapi yang terjadi malah pagar besi kalah sama badan gua. Jadi kalau pagar besi bengkok, gitu. Nah, itu sih memang cuma satu sih, itu mujizat ya. Itu kemurahan Tuhan banget. Saat begitu jatuh, motor hajar kepala. Udah gua langsung black out. Udah bangun udah 4 hari kemudian. Gua koma. Gue juga nggak sadar. 4 hari kemudian gue bangun, gue bilang, apa nih? Masih ini kan, masih hilang ingatan kan, short memory loss kan. Terus begitu udah, gue nggak tahu nih kenapa, tapi gue ingat orang, beberapa orang, kayak keluarga kayak mama ingat, tapi kalau teman-teman yang lain nggak tahu. Sein logo aja anak-anak nggak tahu, datang gitu kan. Katanya pokoknya begitu gue jatuh, banyak banget yang datang. Ya pertama sih pasti teman-teman motor kan, teman-teman klub datang semuanya. Begitu lagi udah sadar, akhirnya dikasih tahu kan beberapa minggu kemudian. Soalnya kan nggak tahu kan, pas begitu beberapa minggu kemudian baru kasih tahu. Iya, lu tuh harusnya mati. Udah gitu situasi apa yang kena tuh dada, itu pagar hajar dada, harusnya mati di tempat. Yang pertama, itu harusnya mati di tempat. Terus akhirnya dada itu patah, rusuk kiri patah 3, rusuk kanan patah 1, tulang belikat patah. Terus otak kiri tabrak otak kanan kan, karena kan begitu jatuh motor hajar kepala kan. Kalau dihajar motor bebek mah nggak apa-apa. Ini motor besar banget, 1000 cc. Otak kiri tabrak otak kanan. Tengkorak nih lagi gini, bengkok, gitu. Dan sepupu yang bilang tulang selangkangan lepas. Begitu lagi mama datang ke rumah sakit, dijemput sama sepupu. Mama emang orangnya tenang sekali dari dulu tuh. Akhirnya begitu mama dibilang sama kondisi gua gimana sama dokter. Akhirnya terakhirnya dokter bilang, sorry bu, mungkin Webster bisa mati. Kalaupun tidak mati, dia sekarang bagian kiri sudah mati, jadi tidak berfungsi. Jadi Webster sudah cacat. Dia akan cacat sampai dia mati. Bukan kemungkinan cacat, dia sudah cacat. Tapi dia cacat sampai dia mati, dia tetap cacat. Akhirnya kita harus operasi. Terus ya, mungkin mama punya kehidupan ya
dia memang dekat sekali sama Tuhan ya. Jadi dia tahu itu harus gimana. Akhirnya dokter dibilang, Ibu, dokter sorry, jangan pernah jarum suntik sentuh tubuh anak saya. Tidak boleh sentuh Webster. Nanti dokter atas segala dokter operasi Webster. Satu rumah sakit gila, langsung. Geger. Karena bilang, Ibu udah gila ya. Ibu tanggung jawab ya. Iya, ya nanti Tuhan yang tanggung jawab. Akhirnya gue 4 hari koma, begitu koma 4 hari bangun, hari keempat bangun, yang pertama kali gerak adalah kaki kiri, tangan kiri. Kan udah mati, kan udah cacat. Makanya dokter kaget. Akhirnya gue jalan tuh. Satu rumah sakit yang suster-suster pada gila lihat gue. Karena nggak pernah ada soalnya kayak gitu. Udah, akhirnya iya jalan. Tapi masih lupa orang. Tapi begitu 2 minggu, 3 minggu kemudian ingat semuanya. Dan dokter bilang, kok kamu bisa ingat ya? Pertama, itu kamu harusnya komanya berbulan-bulan. Yeah. Tapi kamu cuma koma 4 hari. Udah gitu, 3 minggu kemudian, hasil ronsen datang. Nah ini seru lagi. Begitu hasil ronsen datang, semua dari ujung rambut sampai ujung telapak kaki sudah normal. Wow. Jadi gue tidak diapa-apain, tidak dioperasi sama sekali. Wow. Ya, itulah ceritanya. Ya, itu cuma Tuhan doang yang bisa. Besaran Tuhan itu. Ya. Oke. Cukup panjang tadi obrolan ininya. Mungkin yang mungkin orang nggak tahu dari Webster lah. Webster kecil dengan mama, dengan papa dan keluarga itu Webster besar dengan seperti apa? Besar dengan seperti apa? Mungkin orang banyak yang belum tahu. Gitu. Kalau gue nih, orang liatin gue tuh kayak, ya, orang liat, ini gede banget nih orang, serem gini-gini, tatoan gini. Cuma, ya jujur aja, ya, kakak gue yang tahu ya, kakak gue perempuan. Ya sekarang juga udah ada istri juga tahu aslinya gue. Gue nih anak-anak mama. Jadi dari kecil, selalu mama bilang, ya gue selalu ikut. Deket banget sama mama. Okay. Akhirnya dari kecil juga dididik dari orang tua. Selalu tuh yang paling penting tuh ya, selalu takut sama Tuhan. Kita nggak boleh lupa sama Tuhan. Mau bikin apa-apa harus tanya Tuhan. Itu dari dulu diajarinnya gitu kan. Aneh emang, orang bilang, mau ngapain tanya Tuhan? Mau ngapain tanya Tuhan? Ya, didikan dari kecil gitu. Dan begitu gue besar, gue mengalami, ya, apa yang orang tua didik ke kita, ya, itu memang benar. Ya. Semua kan yang bikin berkatin kita semua juga Tuhan. Kan? Kita punya mukata kita, pinter kayak, jago kayak apa aja, ya harus ingat, itu semua kan dari Tuhan. Ya. Kalau Tuhan ambil, itu gampang banget. Makanya gue paling gak suka, sini gue bilang, gue selalu bilang sama teman-teman gue, kalau gue sombong bilang, kalau gue gimana-gimana, kasih tau aja. Ya soalnya kita nggak ada yang tahu, kita nggak tahu nih. Yang tahu tuh orang kan. Ya. Jadi gue nggak pernah bisa gue tahu nih, gue pengen tahu. Lah, ngeri gue. Ya. Oke, jadi tumbuh di keluarga yang cukup dekat dengan Tuhan, tapi pasti ada dong kenakalan selain tadi naik motor, putih-putih, mungkin kenakalan apa iya. dilakukan gitu. Nah, kalau kenakalan lucunya gini, nggak cocok sama muka nih. Gue orang Ambon, ya kan? Ambon. Nyokap bokap Ambon. Nyokap ya Ambon, Belanda ada. Ya. Cuma gue dididik yang benar-benar yang kayak dari kecil tuh mama selalu ajarin gini. Kalau benar jangan takut. Ya. Tapi kalau salah bilang. Ya. Nah, terus dari kecil juga tuh dididik tuh jangan takut sama orang. Jangan jadi laki-laki, jangan kayak aduh gimana ya. Enggak boleh kayak gitu. Nah, makanya gue tumbuh tuh udah gitu dari kecil tumbuh di lingkungan yang om-om gue, saudara-saudara gue Ambon-Ambon yang tukang kelahi lah. Ya, tukang potong orang. Ya kayak gitu-gitu. Jadi gue dididik ya lingkungan kayak gitu. Ya gue mau lihat orang
orang mau lebih gede dari gue, gak bakal mundur gue. Ya kalau mau fight aja. Cuma gue Selama yang benar, sampai bunuh. selama benar Yang fight penting selama benar maju. itu jadi Itu prinsip. aja. Cuma ya akhirnya kadang-kadang salah juga kan. Ya, Ya setelah udah besar ngerti lah. ya. Sekarang kita sedikit berubah ke musik. Jadi kenal musik dari kapan dan bagaimana bisa akhirnya memilih new metal, memilih berada di sebuah band yang dengan aliran new metal tersebut. Apalagi tadi kan background-nya ibarat katanya anak baik-baik banget nih, terus tiba-tiba masuk ke new metal itu gimana tuh? Pertama, gue nih orangnya dari dulu paling susah terpengaruh sama orang. Terpengaruh dalam hal yang negatif. Ya. Ya kan? Dari dulu tuh. Dari SMP. Orang mau ngerokok samping gue, mau ngobat, mau minum. Padahal gue punya teman bandar-bandar semua. Cuma tetap aja nggak pernah. Soalnya gue bilang, kalau gue bilang A, A. Ya. B, B. Nah, kebetulan gue di Saint Loco ini kan gue drummer. Ya. Tapi sebenarnya aslinya gue pertama kali main musik umur 6 tahun itu gitar. Akhirnya gitar, main terus gitar. Terus gue malah les pertama kali itu alat musik piano. Organ ya. Piano organ. Akhirnya hampir selesai. Terus begitu udah SMP kelas 1, kelas 2, kebetulan lagi di gereja. Sebelum itu gue main di kafe-kafe tuh sekitar kalau nggak salah 5 tahunan gitu. Jadi gitaris. Gue asli reguler tuh gitaris dulu. Terus pas ada satu saat di gereja main gitar, akhirnya tapi drummernya nggak ada. Akhirnya gue bilang, sini gue aja deh. Terus gue juga sebelum main drum, gue suka ngeliatin orang main drum, gue juga suka gitu loh. Akhirnya gue iseng aja coba. Gue orangnya gitu, kalau belum ada yang belum pernah gue coba ini, tantangan baru, nah itu gue suka banget. Gue hajar aja main. Bodo amat. Akhirnya gue liat lagunya kayak gimana, terus gue dengerin lagu. Oh gitu, oke, sip. Udah main aja langsung. Mungkin itu yang namanya gift ya. Gift dari Tuhan gitu loh. Jadi udah klik aja, start. Oh ya oke. Akhirnya keterusan sampai sekarang jadi drummer. Jadi sebenarnya Ya, gitu lah. musik itu bukan pilihan. Artinya kebetulan kemudian jalan kehidupan membawa ke musik new metal itu sebetulnya ya karena jalan kehidupan aja, bukan karena memang menyukai. Iya, mungkin ya juga Tuhan yang bawa. Itu bawa sih. Cuma maksudnya sebelum itu sebenarnya kayak SMP tuh gue nih aslinya anak basket. Dan gue pernah ya ikut dulu banget, lama banget IM. Terus senang tiap hari main basket, Tapi akhirnya tiba-tiba belok ke musik, bingung juga tuh. Iya. Seruan naik musik kayaknya. Iya. Ya udah, ikutin aja flow-nya. Dan mungkin banyak yang tadi ngobrol lagi bikin musik buat tribut almarhum Glenn ya. Mungkin banyak penonton yang mungkin nggak tahu kalau lagunya Glenn itu juga ada satu yang Bang Wexler ciptakan ya. Iya, betul. My Everything. You're my everything. Ya. Itu sebenarnya ceritanya diambil dari waktu kecelakaan itu atau enggak? Jadi lagu itu dibikin waktu pas kita lagi tur. Kebetulan kan gue ya tim pertamanya Glenn kan. Ya. Bandnya drummer. Terus kita lagi manggung di Palu. Waktu di Palu, gue masuk kamar, gue pinjam gitarnya Glenn. Diam dong, gue pengen main gitar aja. Ya biasa gue suka kayak gitu kan, main gitar. Terus posisi kamar begitu masuk ke depan, tempat tidur, kamar mandi, pintu belakang. Pintu belakang buka, ada beranda kecil. Beranda kecil. Terus di belakangnya itu kelihatan langsung laut. Ya. Kayak gue lagi main jam 6 kurang sore, pas sunset. Ya. Nah, terus akhirnya gue lagi ini tiba-tiba keluar aja gitu loh. Tiba-tiba keluar. Makanya lagunya tuh kata-katanya kan cruising when the sun goes down across the sea. Nah itu yang di kata-kata itu apa yang gue lihat gue tulis semuanya. Searching something inside of me.
Itu. Oh, Jadi itu lagu itu gue bikin buat Tuhan, bukan buat cewek, iya, buat Tuhan. iya, iya. Menarik. Banyak yang nggak tahu itu ya. Jadi itu di Kota Palu ya. Iya. Palu itu, buatnya di kota Palu. Ya, mungkin ada penonton teman-teman semua yang dari Palu, ternyata lagi keren itu diciptakan di Kota Palu. Oke, pertanyaan terakhirnya berarti sosok mama Sosok mama. buat Bang Dexter karena Mama, tadi sangat dekat, sangat kuat gitu kan. Mama itu seperti apa tuh? mama tuh orang yang saya lihat idola saya sebagai kayak untuk iman. Di iman tuh mama. Gue tuh banyak belajar tentang iman tuh dari mama. Ya. Yang nggak mungkin di depan mata, nah itu mama lihat nggak mungkin kok. Jadi yang gue bilang tuh, gue lihat realita hidup gue kelihatan di depan mata tuh kenyataan banget. Ya mama. Itu semua ajaran dari mama ya. Ya. Jadi mama ini pahlawan iman ya. Betul sekali. Oke. Kita lanjut ke sesi terakhir. Satu kata, jadi kalau ada satu kata dijawab satu kata. Satu kata tentang musik. Hidup. Drum. Diri. Motor. Passion. Tato. Hobi. Tato. Art. Kopi. Hah? Kopi. Aduh, bingung kopi. Ya, kerja. Kerja. Kerjaan. Oke. Agama. Hah? Agama apa ya? biasa. Oke. Dua lagi. Tuhan. Selamat. Oke. Terakhir Indonesia. Ya. Tanah air. Oke. Ya, itulah bincang-bincang malam episode ini dengan Bang Webster. Terima kasih Bang buat bincang-bincangnya. Mungkin terakhir banget, satu pesan buat teman-teman yang nonton, mungkin dalam masa work from home ini ada pesan apa buat teman-teman semua yang nonton? Pokoknya jalanin hidup tuh enjoy aja. Gak usah takut sama apapun. Karena harus tahu Tuhan selalu jaga kita. Ya. Jangan terlalu repot sama apa yang lagi di kiri kanan, orang ngomongin apalah. Gak usah terpengaruh. Ya. Yang penting kita sama Tuhan aja. Oke, terima kasih Bang Webster. Demikian bincang-bincang malam episode ini. Besok kita akan kembali lagi dengan teman-teman lainnya yang juga punya cerita-cerita menarik. Buat teman-teman yang belum like, subscribe, nah boleh dan di-share ke teman-teman semua. Kita akan ada banyak ngobrol tiap malam. Semoga bisa konsisten tiap malam selama menjalani work from home. Terima kasih, Bang Dokter.